Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang recount text, I want to ask you some questions. Kalian pernah nggak menulis diary? Atau kalian pernah nggak mendengar? Nah, sekarang apa sih tujuan orang bercerita menggunakan jenis teks ini? What is the purpose of social function of recount text? Yaitu to retell events for the purpose of informing or entertaining. Jadi, fungsi atau tujuan dari teks recount ini adalah untuk menceritakan ulang kejadian-kejadian dengan tujuan memberikan informasi atau menghibur pembaca maupun pendengar berdasarkan kisah yang diceritakan. Nah, kemudian teks ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah personal recount, yaitu teks yang isinya tentang pengalaman pribadi, baik itu kisah nyata ataupun kisah tidak nyata. Misalnya nih, kalian sering baca cerita waktu SD nih, berlibur ke rumah nenek, atau berlibur ke Bali. Nah, jenis teks yang berupa pengalaman itu disebut recount untuk jenis personal recounts. Selain itu, misalnya judulnya Holiday to Yogyakarta atau Visiting My Grandmother dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua, jenis teks recount yang kedua disebut dengan biographical recount. Atau kalian mungkin pernah mendengar autobiografi atau kisah hidup. Nah, jadi teksnya itu isinya menceritakan tentang kisah hidup seseorang secara detail, secara fakta. Misalnya biasanya yang dibuat autobiografi itu otomatis kisah hidup orang terkenal ya. Misalnya presiden kita, Bapak B.J. Habibie, SBY, atau tokoh-tokoh terkenal dunia, pemain bola, atau bahkan mungkin artis-artis terkenal lainnya. Nah, itu disebut dengan biographical. Well, after learning about the definition and kinds of recount text, kan tadi udah belajar nih tentang pengertian dan jenis-jenis teks recount. Who or what was involved? Siapa dan apa yang terjadi di dalamnya? When and where the events occurred? Kapan dan di mana? And the last one is language features atau unsur-unsur kebahasaan. Kan nanti mau buat teks nih, mau menceritakan nih kisah kalian. Karena ini teks berbahasa Inggris, jadi harus tahu nih unsur-unsur kebahasaan ketika akan membuat teks recount itu apa aja. The first one is use of past tense. Past tense itu kalian sudah pernah mempelajari kan? Past tense itu adalah keterangan waktu di masa lampau. Karena ini menceritakan tentang kejadian atau pengalaman seseorang atau pengalaman kalian, otomatis kejadiannya sudah terjadi kan, makanya nanti tensesnya menggunakan simple past tense. Kalau yang lupa, nanti kalian boleh cek di YouTube Ibu teks materi yang berjudul tentang simple past tense. Nanti Ibu buatkan atau Ibu sertakan linknya ya. And the second one is individual participant. Jadi dia menggunakan kata ganti orangnya itu individual karena menceritakan kisah. Oke, tadi yang kedua individual participant. Biasanya dia akan menggunakan I atau we. And the third one is temporal conjunction. Unsur bahasa yang ketiga adalah temporal conjunction. Temporal conjunction itu kata hubung waktu. Jadi kata hubung waktunya itu apa aja? Dia kata hubungnya itu yang akan menyambungkan dari satu cerita ke cerita yang lain. Contohnya firstly, pertama-tama, karena dia tadi kan udah Ibu sampaikan ya, ini chronological, jadi berurutan waktu. Biasanya kalimat pertama dia akan menceritakan tentang, contohnya tentang pengalaman pergi ke suatu tempat. Nah, hari pertama, firstly, nanti di paragraf selanjutnya, then, selanjutnya, atau boleh next, selanjutnya, after that, meanwhile, at that time, after, before, in the afternoon, bisa juga seperti itu. Nah, itu untuk language features-nya, unsur-unsur kebahasaannya. Next, we come to the example of the text. Ibu akan bacakan terlebih dahulu teksnya ya. A trip to the zoo. Yesterday, my family went to the zoo to see the elephant. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give the animals.
After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Before lunch, we went for a ride on the Alpen. It was a thrill to ride it. Dad nearly fell off when he let go of the rope. During lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw some other animals like bear, monkey, tiger, and some pelicans. I really enjoyed this family trip. I enjoyed spending time with my family and also learning about animals at the same time. Oke, judulnya A Trip to the Zoo. Trip ke kebun binatang. Kalian ada yang pernah ke kebun binatang? Nah, ini penulisnya lagi menceritakan tentang pengalaman dia selama ngetrip di kebun binatang. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. Kemarin, keluarga saya dan saya pergi ke kebun binatang untuk melihat gajah. When we go to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animal. Ketika kita sampai di kebun binatang, kita pergi ke toko untuk membeli beberapa makanan untuk diberikan kepada binatang. After getting the food, we went to the nocturnal house when we saw birds and reptiles which only come out at night. Setelah mendapatkan makanan, kami pergi ke rumah nocturnal. Apa itu nocturnal? Nocturnal itu, lihat di vocab corner, artinya active at night. Jadi nocturnal itu binatang yang aktif di malam hari. Nah, di paragraf pertama ini ada dua kata yang menurut Ibu ini kata yang baru ya. The first one is got to, tadi ada di awal, artinya sampai. Kemudian nocturnal tadi artinya active at night. Jadi lagi menceritakan tentang binatang yang aktif di malam hari atau nocturnal. Paragraf selanjutnya. Before lunch, we went for a ride on the Alpen. Sebelum makan siang, kami mengendarai atau kami naik gajah. It was a thrill to ride it. Thrill itu apa artinya? Thrill itu artinya lihat di vocab corner. Excitement itu sesuatu yang menyenangkan. Itu ada sesuatu yang menyenangkan, bisa naik kuda. Gajah maksud Ibu. Gajah ya, elephant. Kenapa Ibu? Kuda ya. Dad nearly fell off when he let go of the rope. Ayah hampir jatuh ketika dia melepaskan rope itu apa ya? Tambang. During lunch, we fed some birds in the park. Ada kata fed. During lunch. Selama makan siang, kami fed. Fed, coba lihat vocab corner. Fed itu artinya give food to. Berarti memberi makan kepada beberapa burung di taman. In the afternoon, we saw some other animals. Di sore harinya kami melihat beberapa binatang like bear, seperti beruang, monyet, gajah, tiger itu apa? Harimau, and some pelicans, dan beberapa pelicans. I really enjoy this family trip. Saya sangat menikmati perjalanan ini. I enjoyed spending time with my family. I enjoyed spending time with my family and also learning about animals at the same times. Saya menikmati waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan juga banyak belajar tentang binatang pada saat itu, pada waktu yang bersamaan. Okay, after reading the text, let's discuss. The first one is definition. Sekali lagi, definisi dari recount text apa? Berarti recount text itu text that retell about people or your experience. Of course in the past, tentunya di masa lampau. And then the goal or the aim, tujuannya. Atau ini sama dengan social function ya, tadi udah Ibu jelaskan. Jadi social function atau the goals from this text apa? Yang berjudul A Trip to the Zoo. Okay, the social function or goal or aim from the text is to retell the writer's experience about his or his trip to the zoo, ya kan? Jadi tujuannya adalah untuk menceritakan tentang pengalaman si penulis tentang perjalanan dia selama di kebun binatang.
And then the structure atau generic structure-nya. Paragraf pertama disebut apa? Paragraf pertama disebut dengan orientation. Di dalamnya dia sudah menceritakan nih waktunya kapan, apa yang akan terjadi. Kemudian paragraf kedua disebut dengan series of events. Jadi urutan-urutan kejadian. Kejadiannya ada apa aja nih secara berurutan diceritakan. Dan reorientation. Nah, sekarang let's find true or false statement. Coba Ibu mau tahu nih pemahaman kalian based on the text. Kalian tentukan jawabannya true or false ya. Betul atau salah. Kita jawab bareng-bareng aja deh. Number 1, the writer went to the zoo with his or her family. Penulis pergi ke kebun binatang dengan dengan keluarganya. True or false? Coba jawab dulu sendiri. Ya, jawabannya adalah true, benar. Number 2, they bought the food at the shop for their breakfast. Kira-kira mereka membeli makanan di toko untuk sarapan mereka atau bukan? True or false? Coba jawab dulu. Yes, it's false. They went to the shop to buy some food to give to the animals. Harusnya diberikan kepada binatang, bukan untuk sarapan. Number 3, sekarang yang ketiga. They went to see the elephant first at the zoo. Mereka pergi untuk melihat gajah dulu nih ke kebun binatang. Bener nggak? Dia pertama kali ke kebun binatang tuh untuk lihat gajah atau bukan? Coba lihat di teks yang pertama. After getting the food, we went to the nocturnal house. Harusnya pergi ke nocturnal dulu ya, ke rumah atau ke kandang nocturnal, tadi binatang yang aktif di malam hari. So number 3 is false. Number 4, they thought that riding an elephant was an exciting experience. Mereka berpikir bahwa naik kuda itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Menyenangkan nggak naik kuda menurut mereka? Ya, tadi mereka menjawab it was a thrill. Thrill itu sama dengan exciting. So number 4 is true. Number 5, they stayed at the zoo until afternoon to see more animals. Mereka ada di kebun binatang sampai sore hari untuk melihat lebih banyak lagi binatang. Sampai sore nggak mereka itu di kebun binatang? Oh iya, ada di paragraf kedua. In the afternoon, we saw some other animals like bear, monkey, tiger, and some pelicans. So number 5 is true. Number 1, true. Number 2, false. Number 3, false. Number 4, true. And number 5, true. Oke, coba kalian ada yang betul semua? Dicek ya jawabannya. Next, kita akan ke example selanjutnya ya, ke contoh yang lainnya ya, dari text recount. Nah, ini adalah contoh lain dari text recount. Ini ada di buku paket halaman 110 ya. Jadi bisa dibuka lagi. Tapi mungkin tidak akan Ibu jelaskan semuanya ya. Ini hanya akan Ibu sampaikan beberapa kata yang cukup baru menurut Ibu. Mungkin untuk sebagian dari kalian juga ini kata-kata yang jarang digunakan. The first one is hit by lightning. Artinya terkejut, atau mungkin kalau bahasa kaliannya kayak kesambar geledek gitu, jadi terkejut. Kemudian ada meet and greet events, artinya temu kangen. Excited, artinya senang. Lobby, bagian depan. Memorabilia, kenang-kenangan. Showed up, muncul. Wave, bergelombang. Crowd, berkerumun. Sing along, bernyanyi. Autograph, tanda tangan. Speechless, tidak bisa berkata apa-apa. Unreal, tidak nyata. Dan lain. Adapun untuk generic structure-nya, ada apa saja nih? Paragraf pertama dia disebut dengan orientation. Afgan has always been my favorite singer. Afgan tuh penyanyi favorit saya. I had always been thinking of how I feel when I met him. Saya nggak tahu gimana perasaan saya ketika saya nanti ketemu sama dia. Kemudian, then I was suddenly hit by lightning when I found out Afgan was coming to town.
Tiba-tiba saya terkejut ketika saya tahu kalau Afgan akan datang ke kota. Jadi di paragraf pertama ini sudah mulai terlihat nih, penulis itu akan menyampaikan ceritanya, pengalaman dia ketika dia ketemu dengan Afgan. Jadi sudah tahu nih kurang lebih nanti akan diceritakan seperti apa. Maka dia disebut dengan orientation. Paragraf kedua, mulai nih series of event, diceritakan nih kejadian-kejadiannya apa aja secara berurutan. Ada apa aja nih di paragraf kedua, urutan kejadiannya. On that bright and sunny Saturday morning, di suatu hari Sabtu pagi yang cerah, dia dimulai dengan menceritakan the radio station was full of Afghanism. Diceritakan kondisinya. Jadi si stasiun radionya sudah penuh oleh Afghanism atau fansnya Afgan. Kemudian diceritakan seperti apa mereka duduk on the chairs, duduk di kursi. Selanjutnya, finally after about 50 or 50 minutes wait, setelah menunggu 40 sampai 50 menit akhirnya Afgan muncul. Jadi diceritakan secara berurutan. Makanya bagian paragraf kedua disebut dengan series of events. Nah, paragraf ketiga sebenarnya ini di awal-awal kalimat dia masih disebut dengan series of event karena masih menceritakan urutan kejadian. Baru di kalimat terakhirnya, that was one of the best days in my personal life history. Ini reorientation. Jadi menceritakan kesan tadi kesan penulisnya, that was one of the best days in my personal life history. Itu merupakan hari yang terbaik dalam sejarah hidupku. Jadi kesannya tuh dia senang. Nah sekarang the goals, tujuan dari penulis ini tuh mau apa sih? Tujuan dari teks recon ini to tell writer's experience meeting her idol Afgan, untuk memberitahukan pengalaman penulis selama dia bertemu dengan idolanya Afgan. Kemudian language feature-nya, unsur kebahasanya ada apa aja? Ada yang pertama simple past tense. Simple past tense itu kalimatnya atau kata kerjanya selalu dalam bentuk kedua. Contohnya ada had, found, packed, was, stood, show up, smiled, wait, dan lain-lain. Kalian tambahkan di komen ya kalau menemukan kata kerja bentuk kedua. Nanti Ibu hitung sebagai nilai keaktifan. Untuk language features yang kedua, unsur kebahasan yang kedua, dia ada coba perhatikan temporal conjunction-nya. Atau tadi kata hubung waktunya, penghubung waktunya ada apa aja. Ada then, kalian menemukan kata then. Kemudian on that bright and sunny Saturday morning, ada ya di kalimat pertama. Di suatu pagi yang cerah gitu. Nah, dan lain-lain. Coba kalian temukan lagi mana yang menunjukkan temporal conjunction, penghubung waktu yang ada di teks itu apa aja. Tambahkan di komen ya, sebutkan nama dan kelas kalian. Itu untuk nilai keaktifan saja. Oke. Nah, tadi kan Ibu udah beritahukan ya jenis-jenis teks recount. The first one is personal recount, teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang atau pribadi orang lain. Nah, yang kedua disebut dengan biographical recount atau autobiografi, teks autobiografi. Nah, ini contohnya. Ibu di sini mengambil teks B.J. Habibie. Di buku paket yang berwarna biru juga ada ya. Di halaman bisa dicari lah ya sesudah yang berjudul Meeting My Idol. Nah, ini contoh teksnya. Silakan kalian baca, cari tahu artinya, pahami. Nanti akan ada exercise. Nah, ini yang akan kalian kerjakan dan untuk dikumpulkan. Ini sambungannya ya. Tadi bagian yang pertama ada 3 paragraf kalau nggak salah tadi yang sebelumnya. Nah, ini ditambah lagi 3 paragraf selanjutnya. Silakan untuk dipelajari, dicari tahu artinya, dipahami. Untuk selanjutnya kamu bisa mengerjakan exercise selanjutnya.
Oke anak-anak, setelah kalian membaca teks yang sebelumnya tentang Habibie, ini exercise pertama yang harus kalian kerjakan. You have to decide true or false about the question. Jadi seperti yang ibu berikan contoh nih di teks yang sebelumnya, kalian hanya perlu menentukan berdasarkan teks yang sudah dibaca, apakah statement yang diberikan itu true, benar, atau salah. Ini dikerjakan, dicatat semuanya. Untuk teksnya tidak perlu ditulis ya, karena ada di buku paket. Jadi cukup dikerjakan exercise 1, kalian tentukan true or false. Nanti akan ada 10 statement ya. Silakan dikerjakan dengan baik-baik. Nah, ini untuk exercise yang kedua, tugas yang kedua. Kalian hanya perlu melengkapi form completion. Ini dilengkapi berdasarkan teks yang dibaca. Nanti kamu cari tahu nama dari biografi yang ada di teks kan Pak B.J. Habibie. Nanti kalian isi nih place of birth-nya kapan, date of birth, parents and origin dari B.J. Habibie, education-nya ada apa saja, marriage date-nya kapan, name of wife, name of sons, work experiences. Jadi kalian isi sesuai dengan kolom atau tabel yang ada di sini ya. Thank you very much for your attention. Jangan lupa stay healthy, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar online-nya ya. Sampai bertemu di kelas offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.